Untuk itu kita boleh bersama-sama pada saat ini mengajak Bapak Ibu Saudara. Mari kita arahkan hati kita untuk kita boleh memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Bapak buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Dengan segenap hati kami pada saat ini, kami mau tinggikan, kami mau agukan, memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau lewat penyembahan kami pada saat ini Bapak yang baik. Siang jemaat-jemaat Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama bangkit berdiri. Haleluya. Kami katakan Engkau Allah kami yang setia Tuhan. Dengan apa kami membalas segala kebaikan Tuhan? Selain kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup dan kudus di hadapan Bapa yang baik. Ya bakas kira bakas. Kau Allah yang setia. Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar. Kasih-Mu
baik kepada saudara kita. Kita katakan, Allah kita bangkit. Haleluya. Haleluya.
kepadamu Bapa. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Berbicaralah saat ini untuk kami ditegur oleh Tuhan. Roh Kudus yang akan berbicara di tempat ini. Lembutkan hati kami Tuhan. Hati kami yang keras saat ini kami katakan di dalam nama Yesus. Tuhan lembutkan kami dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk kami mengerti, untuk kami memahami, untuk kami tahu apa maksud-Mu Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa sekali. Kami siap dengan kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Halo, shalom. Puji Tuhan. Sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya mau tanya dulu. Ini kenaikan atau kebangkitan? Saya pikir ada yang tidak kadang mengerti, ada yang bilang ini kenaikan, ini kebangkitan. Pada hari yang ketiga Yesus bangkit, ya kan? Ada 4 event sebenarnya ya. Pertama kematian, yang kedua kebangkitan, yang ketiga kenaikan, yang keempat pencurahan Roh Kudus. Puji Tuhan, berarti masih mengingat semuanya. Biasanya ada orang kebalik-balik. Hari ini kebangkitan, hari ini kenaikan, nanti ke 40 hari katanya kebangkitan. Jadi hari ini adalah kita merayakan Paskah, yaitu kebangkitan Yesus. Saya tidak berlama-lama karena waktu saya juga cuma sebentar. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 4. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 4. Kita baca bersama-sama. 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan 4. Kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima, ya bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Bala mempercayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Iman Kristen bisa kuat dan teguh karena apa? Punya pengalaman pribadi sampai kita mengerti tentang Yesus Kristus, orang Nazaret adalah Dia orang yang mati di salib, bukan yang lain. Hanya Yesus Kristus orang Nazaret, Dia adalah orang yang mati di salib, bukan siapa-siapa. Saya mau katakan, ini memahami dan mengerti Yesus tidak pernah punya dosa dan Yesus tidak mengenal yang namanya dosa. Benar? Yesus pernah dikubur selama berapa hari? 3 hari. Pemilik kuburnya yaitu siapa? Ini jangan-jangan anak-anak Yud nggak tahu pemilik kubur Yesus. Ada nggak yang tak dengan anak Yud? Pemilik kubur Yesus siapa? Halo anak Yud, nggak tahu kan? Pemilik kubur Yesus yaitu Yusuf Arimatea. Pada hari yang ketiga Yesus telah dibangkitkan sesuai dengan kitab suci. Pada hari yang ketiga Yesus dibangkitkan. Pertama dia mati, dikubur selama 3 hari, terus dia bangkit pada hari yang ketiga. Makna kebangkitan itu ada dalam kehidupan kita. Makna kebangkitan itu nyata dalam kehidupan kita. Yang pertama yaitu kebangkitan Yesus membuktikan bahwa Ia adalah Allah yang berkuasa atas kematian. Bisa buka di dalam Roma 5 ayat 17. Kebangkitan itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Allah yang berkuasa atas kematian. Roma 5 ayat 17. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menderita
dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa, yaitu oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Saya mau katakan, kan ada katakan gini ya, akulah kebangkitan dan hidup. Siapa yang punya Yesus, maka dia punya kebangkitan. Punya Yesus berarti punya hidup. Saya mau jelaskan, di bahasa Yunaninya sebenarnya zoe. Zoe itu adalah kehidupan kekal Allah yang ada di dalam diri kita. Ada zoe dan bio ya kalau dalam bahasa Yunani. Bio itu ialah kelihatan hidup tapi sebenarnya itu mati. Contohnya gini, bioskop. Yang ada di layar bioskop itu bio. Kelihatan hidup tapi dia mati. Tetapi yang saat sedang menonton itu adalah zoe, kehidupan kekal Allah yang ada di dalam diri kita. Saya mau katakan, setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus punya pengharapan kalau dia mati akan dibangkitkan. Amin. Terkadang kita takut dengan kematian, benar nggak? Coba kalau udah sakit, aduh takut banget. Kayaknya saya mau mati nih berapa hari lagi. Kayak tahu aja mau mati berapa hari lagi, benar nggak? Iya kan? Kalau udah sakit parah gitu ya, udah berobat berulang-ulang, aduh kayaknya saya mau mati nih. Padahal nggak tahu matinya kapan. Jangan-jangan suaminya dulu ada yang mati, atau anaknya dulu ada yang mati. Nah, terkadang orang takut dengan kematian. Karena apa? Karena ada rasa bersalah. Karena apa? Karena ada rasa malu. Orang takut karena kematian, rasa bersalah, rasa malu. Terus yang ketiga, intimidasi iblis. Pikiran kita dihantui dengan kematian. Saya mau katakan, kita nggak perlu takut sebenarnya dengan kematian. Ujung-ujungnya kok mati, tinggal nunggu jadwalnya. Benar nggak? Dimanapun kita bisa mati, kapanpun kita bisa mati. Gak hanya penyakit bisa mati. Saya mau katakan, barang siapa yang percaya kepada Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Artinya di mana? Demikian, sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Yesus Kristus. Tapi bukan berarti Bapak Ibu Saudara bebas untuk melakukan dosa. Ya, saya suka-suka hati deh saya mau melakukan dosa. Kok Yesus sudah mati kok kayu salib untuk dosa saya? Saya buat dosa lagi aja, terus-terusan dosa lagi. Gara-gara tadi Ibu Gembala bilang tidak ada lagi penghukuman bagi orang yang mereka yang ada di dalam Kristus. Ya udahlah, saya suka-suka hati buat dosa. Bukan berarti seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan, ini makna kebangkitan Yesus ini. Saya mau katakan, ini sesuatu hal yang luar biasa. Ini adalah anugerah Tuhan yang diberikan bagi kita. Tapi terkadang, tadi kan saya katakan, yang lama kita adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru akan datang. Sesuatu, saya mau katakan, sifat yang lama, manusia lama kita, terlalu lama kita ada di dalam dunia ini dengan manusia lama kita. Marah kita, ego kita, apalagi rasa benci kita, gak bisa mengampuni, gak suka lihat orang kelihatan banget mukanya. Saya mau katakan, ini yang dilakukan oleh Yesus. Ini luar biasa. Kasih dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Orang kalau merayakan kebangkitan itu luar biasa segala macam. Apa? Telur Paskah, cuma tahun ini kayaknya yang nggak terlalu heboh ya. Nah, orang berpikir begini, udahlah Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa saya. Ya udah 3 hari lagi setelah bangkit, saya melakukan dosa kembali lah, nggak apa-apa. Saya mau katakan, kuasa kebangkitan itu kuasa yang bisa menyembuhkan, kuasa yang bisa membebaskan, kuasa yang bisa memulihkan kehidupan kita. Bagi orang percaya kepada Kristus, kematian bukanlah sesuatu yang mengerikan. Amin.
Di situ ada tempat di mana tidak ada Allah, tidak ada Tuhan, yaitu apa? Neraka. Orang yang tidak mau percaya Tuhan, orang yang tidak mau hidup bersama Tuhan, orang yang menolak Yesus, orang itu hidup di mana? Tempat tidak adanya Tuhan. Orang yang tidak mau percaya Yesus, orang yang tidak mau hidup dengan Yesus, orang yang tidak mau percaya dengan Yesus, orang yang menolak Yesus, saya mau katakan itu adalah orang yang hidup di mana tempat di situ tidak ada Tuhan. Contoh ya, tanda Tuhan menyertai Musa dan bangsa Israel, tiang awan dan tiang api. Saya mau katakan ini hal yang sulit ya, tiang awan. Di mana ada Tuhan, di situ dibebaskan dari kematian. Di situ tidak ada sakit penyakit. Tuhan menyertai Musa dengan bangsa Israel dengan tiang awan dan tiang api. Apa maksudnya? Di mana di situ Tuhan membebaskan, tidak ada penyakit. Di situ tidak ada kematian, dibebaskan dari kematian. Di situ ada kesembuhan. Saya mau katakan mereka tidak mendapatkan mana dari surga. Tiang awan dan tiang api, di situ ada perlindungan, di situ ada pemeliharaan Tuhan, di situ ada sukacita dari Tuhan. Ini bagaimana Tuhan menyertai Musa dan bangsa Israel. Kuasa kebangkitan itu, inilah yang memungkinkan Allah tinggal bersama kita, Allah Immanuel. Kalau kita percaya kebangkitan Kristus sanggup mengatasi masalah kita, saya mau katakan persoalan kita dan kesulitan hidup kita yang tampaknya mustahil, bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Amin. Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 54. Coba bisa buka ya, Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 54. Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 54. Sudah, media? Bisa bacakan, ada yang bisa bacakan buat saya Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 54. Ada yang bisa bacakan di situ? Yohanes 6 ayat 53 sampai dengan 54. Yohanes 6 ayat 53 sampai 54. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Kalau kita percaya kebangkitan Kristus, kebangkitan Kristus itu sanggup mengatasi persoalan kita. Kebangkitan Kristus itu sanggup mengatasi kesulitan hidup kita. Yang tampaknya tidak mustahil, itu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Yang kedua, kebangkitan Kristus dari kematian membuktikan bahwa janji Allah digenapi. Apa yang diucapkan Tuhan itu pasti terjadi. Saya mau katakan, apa yang dijanjikan Tuhan itu pasti digenapi. Amin. Pernah merasakan? Saya pernah merasakan. Sering. Bapak Ibu Saudara, ketika murid Yesus melihat Yesus tidak ada di kubur itu kosongnya, mengapa malaikat tegur keras murid yang nggak ada, yang saat itu ada di dalam kuburan? Kenapa? Karena murid Yesus itu nggak mengerti. Kita pun kadang-kadang nggak mengerti. Mengapa murid Yesus cari Yesus yang hidup di antara orang mati? Malaikat ingatkan, artinya gini, murid tidak mengerti tentang omongan Tuhan. 4 kali Tuhan bicara. Benar nggak? 4 kali Tuhan bicara. Anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan, akan bangkit pada hari yang ketiga. Tapi
mengerti. Di firman Tuhan dikatakan itu dosa, tapi dilakukan, masih juga nggak mengerti. Sama seperti murid Yesus. Murid Yesus 4 kali Yesus bicara, tapi dia tidak mengerti. Mereka tidak mengerti, sehingga pada saat itu malaikat tegur keras kepada mereka. Kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, kita lupa dengan janji Tuhan, berarti artinya kita tidak mengenal Tuhan yang sebenarnya. Berarti artinya apa? Kita jalani hidup sia-sia dong. Nggak ngerti firman Tuhan, lupa janji Tuhan. Artinya kita nggak kenal Tuhan, menjalani kehidupan kita itu sia-sia, ya begitu-begitu terus, hidup kita ya begitu-begitu terus. Nggak ada kemajuan, nggak ada perubahan. Hidup kita hanya itu saja. Khawatir, mengeluh, banyak ngomong, marah-marah, ujung-ujungnya ada hasil nggak? Coba kehidupan ini, saya mau katakan, orang banyak khawatir, orang banyak mengeluh, ya kan? Banyak marah-marah, apalagi kalau orang ada yang nggak bayar utang, marah-marah. Apalagi kalau suami datang nggak bawa duit, marah-marah. Apalagi uang ada di dompet itu 50.000, khawatir. Ada hasil nggak? Gak ada hasil, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mau kita mengerti firman Tuhan. Tuhan mau kita mengaktifkan kuasa kebangkitan. Tuhan mau kita memahami firman Tuhan. Jangan cuma ngomong. Ngomong pintar ya. Ngomong pintar. Kamu jangan khawatir. Burung di ada Tuhan pelihara. Wah, firman Tuhan ini bagus banget ya. Tuhan pasti memelihara kehidupan. Pokoknya kamu jangan khawatir, datang ke rumah bingung. Tuhan, uangku tinggal 50.000, besok mau makan apa kok Tuhan? Saya mau katakan, kalau kita tidak mengerti firman Tuhan, saya mau katakan, kalau kita lupa dengan janji Tuhan, berarti kita nggak kenal Tuhan. Bapak Ibu Saudara berdoa panjang lebar, berarti nggak kenal Tuhan. Siapa Tuhannya? Kehidupan kita dijalani dengan sia-sia. Karena apa? Khawatir, mengeluh, marah-marah, ujung-ujungnya nggak ada hasilnya. Yang Tuhan mau kita mengerti firman Allah dan mengaktifkan kuasa kebangkitan Tuhan. Bu Gembala sih emang kalau ngomong, coba Ibu Gembala dalam posisi saya, Bapak Ibu Saudara, saya pernah dalam posisi Bapak Ibu Saudara. Pernah saya nggak punya beras. Pernah saya pasti bisa meminjam duit loh, begitu. Tapi apa? Kita nggak pernah mengeluh dengan segala macam persoalan kehidupan kita. Tapi kita selalu mengatakan Tuhan dahsyat. Aktifkan kuasa kebangkitan. Yang pertama, percaya kasih Allah. Bangun kesadaran bahwa kita itu dikasihi Tuhan. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita. Tuhan tidak mungkin buat kita tergeletak. Saya mau katakan, aktifkan kuasa kebangkitan itu. Percaya kasih Tuhan. Dia mengasihi kita, artinya Dia akan tolong kita. Di mana ada kasih Allah, maka di situ ada kuasa Allah. Amin. Di mana ada kasih Allah, berarti di situ ada kuasa Allah. Kubur kosong berbicara tentang kebangkitan. Tidak ada kubur kosong kalau belum ada salib, benar nggak? Bisa nggak ada kubur kosong kalau nggak ada salib di depan? Nggak akan bisa. Kubur kosong berbicara tentang kebangkitan. Tidak ada kubur kosong kalau tidak ada salib. Artinya salib itu adalah kasih. 5 titik utama ya, saya mau sampaikan. Ketika Allah digeret, Tuhan digeret. Yang pertama,
ada darah di kepala, benar? Artinya apa? Dia cabut kutuk, dia cabut pikiran kita yang gak benar. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, pikiran kita yang jahat, kita jahat terus sama orang, jelek terus pikirannya ke orang. Tuhan mengorbankan kepalanya sehingga berdarah dengan mahkota dulu. Bapak Ibu Saudara kemarin sudah menyaksikan hari Jumat. Yang kedua, punggung mengalir darah. Artinya apa? Berbicara apa? Kesembuhan atas penyakit. Dia dicambuk, dia dipukul, dia ditendang. Berbicara apa? Kesembuhan atas penyakit kita. Luka batin. Punggung yang mengalir darah itu menyembuhkan, kuasa kebangkitan itu menyembuhkan luka batin kita. Mengampuni. Saya mau katakan, bagaimana kita untuk mengampuni orang yang bersalah, orang yang jahat dengan kita. Yang ketiga, di lambungnya keluar darah. Bapak Ibu saksikan, artinya apa? Tangan yang berbuat jahat pasti mengerjakan sesuatu yang jahat, benar? Tapi kuasa kebangkitan itu, tangan yang berbuat jahat, dia akan mengerjakan sesuatu yang benar dan dibuat berhasil. Amin. Badannya yang lama, tubuh yang lama, badannya yang lama, tubuh yang lama, Tuhan berikan dengan sifat-sifat yang baru, roh yang baru, kerinduan yang baru. Badan dia yang lama, ketika dia bangkit dengan tubuh yang baru, artinya apa? Keluarlah itu, kuasa kebangkitan itu mengalir dengan sifat-sifat yang baru, roh yang baru, kerinduan yang baru. Artinya Tuhan mengorbankan dirinya ketika dia bangkit. Dia ingin dengan sifat-sifat yang lama kita, roh kita yang lama, kerinduan kita yang tidak pernah mencintai Tuhan, Tuhan ingin bangkitkan menjadi sifat-sifat yang baru, roh Allah yang menyala-nyala dengan yang baru, dan kerinduan yang baru di hadapan Tuhan, seperti cinta mula-mula kita kepada Tuhan. Amin. Tolong buka bisa Kolose 3 ayat 12. Kolose 3 ayat 12. Ada yang bisa bacakan? Kolose 3 ayat 12. Oke. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Yang Tuhan inginkan adalah orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan. Belas kasihan Tuhan. Kemurahan, banyak memberi Bapak Ibu. Murah hati. Kerendahan hati, artinya berbicara yaitu melihat orang lebih dari kita, jangan merasa kita ini lebih unggul. Kelemah lembutan, kita belajar untuk lemah lembut. Kesabaran, sabar dengan kehidupan yang sulit ini. Bapak Ibu tidak akan dibiarkan sampai tergeletak. Ketika kita mengasihi Tuhan, artinya Tuhan akan tolong kita. Amin. Untuk mengalami kuasa kebangkitan, jangan selalu merasa diri saya gak layak Tuhan. Hidup saya dalam kebencian, hidup saya dalam kejahatan. Saya mau katakan, kita dilayakkan oleh Tuhan. Dia mati dan dia bangkit, naik ke surga. Ini kuasa kebangkitan ini luar biasa. Saya mau katakan, yang Tuhan inginkan adalah kita memiliki belas kasihan, kasih dalam tindakan, bukan ondo. Ketika kita diberi, Tuhan inginkan kita ada kemurahan, belajar untuk murah hati, cepat mengampuni orang yang salah di hadapan kita. Apalagi kerendahan hati, jangan merasa lebih unggul. Benar?
Belajar untuk rendah hati. Saya kemarin katakan kepada Michael gini, karena dia ikut-ikut lomba ya saat ini sampai dia selesai dan dia mau mencari kerja. Saya bilang, Michael, jangan kamu jadi orang yang sombong. Saya bilang, kalau kita nggak rendah hati, Tuhan tidak akan memberkati kehidupan kita. Tapi kalau kita menjadi orang yang rendah hati, kita mendengar apa maksud Tuhan, Tuhan berkati kehidupan kita. Ini yang Tuhan inginkan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Saya mau katakan, berkat Paskah ada 4 yang saya akan tutup. Siapakah yang kita cari? Yang pertama, apakah fokus hidup kita buat diri kita sendiri atau buat Tuhan? Yang kedua, perkataan apa yang lebih suka kita dengarkan? Dan nasihat siapa yang lebih kita perhatikan? Dan apa yang suka kita renungkan? Yang ketiga, berbahasalah dengan bahasa roh. Tuhan mengerti. Yang keempat, kita harus mengingat akan panggilan kasih-Nya Tuhan di dalam hidup kita. Ini berkat Paskah. Berkat Paskah yang pertama, siapa yang kita cari? Apakah fokus hidup kita hanya kepada duniawi kita, ke materi kita? Bapak Ibu gak bawa apa-apa loh, hanya sehelai baju. Terus ada lagi yang taruh sepatu ya, kalau meninggal. Apalagi yang ditaruh, make upnya ditaruh gak? Taruh gak? Celana jeansnya ditaruh gak? Saya pengalaman loh, lagi kakek saya meninggal karena belum percaya kepada Kristus. Masa semuanya ditaruh-taruh? Terus saya pernah lagi ke tante saya, karena mereka belum orang percaya, orang Cina. Ketika orang masih itu ya belum percaya, saya bingung. Ketika saya buka Bapak Ibu saya, kenapa ada itu ya, rumah-rumahan begitu ya? Saya tanya, nanti kita akan menempati rumah itu. Nanti yang ini menempati rumah itu. Waduh, kata saya menempati rumah surga. Kita nggak mau apa-apa, kita hanya sehelai baju, benar? Sehelai baju yang dipakai kan nggak mungkin kata aja bukan ke sana kan? Terus sepatu, terus didandan, wah luar biasa, cantiknya dan gantengnya gitu kan? Nah, tapi saya mau katakan saat ini fokus kita harus kepada Tuhan. Amin. Fokus kita pada Tuhan, jangan pada dunia. Materi itu bisa dicari Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu mau cari 100.000 satu hari mungkin bisa, tapi mau cari Tuhan itu lebih nyaman. Perkataan apa yang suka kita dengarkan? Gosip? Atau ngomongin orang? Nasihat siapa yang harus kita perhatikan? Aduh, kalau nasihat saya lebih suka dengan nasihatnya si ini. Apa yang suka kita renungkan? Merenungkan. Apa yang lebih suka kita renungkan? Ini pertanyaan bagi saya. Apa yang suka kadang-kadang kalau ibu-ibu merenungkan apa? Gosip. Iya ya, tadi ibu itu tadi ngomong gitu kan ya. Sampai ke rumah itu ke bawah. Benar gak? Ibu-ibu. Ya tadi benar ya ibu itu benar gak ya? Tadi ngomong gitu. Tapi pikir-pikir benar juga ya. Itu dipikirkan. Nah, yang ketiga, berdoa dengan bahasa roh. Yang Tuhan inginkan kita berbicara dengan bahasa roh. Berdoa karena Tuhan mau, maksud Tuhan lebih mengerti dan memahami. Saya mau katakan berdoalah dengan bahasa roh, maksudnya dengan bahasa Bapak Ibu Saudara. Yang keempat, kita harus mengingat panggilan Tuhan dengan kasih-Nya dan kasih-Nya. Panggilan Tuhan dan kasih-Nya. Bagaimana Tuhan menolong kita, bagaimana Tuhan melakukan sesuatu buat kita, sehingga berkat-berkat Tuhan ada dalam kehidupan kita. Bapak Ibu jangan salah ya, saya sudah 3 bulan berada di call center. Bapak Ibu tahu, saya mau katakan, saya tadinya pikir apa ya,
Banyak orang yang bilang katanya, itu cuma main-main gitu orang-orang yang telepon gitu kan. Saya mengatakan selama 3 bulan saya di situ, saya menangani banyak kasus. Apa kasus yang paling utama? Banyak orang nggak siap sedia curhat dengan orang bijak. Karena apa? Bosan. Orang. Jadi mereka larilah ke solusi. Nah, ketika saya tanya, kenapa ibu nggak itu? Saya malu, takutnya diceritakan. Nah, saya mau katakan, kuasa kebangkitan saat ini mengingatkan kita untuk berhenti dengan mulut kita dan berhati-hati dengan mulut kita. Amin. Mau jadi berkat bagi banyak orang, hati-hati mulut kita berbicara. Jangan masalah orang lain kita besar-besarkan. Banyak sekarang anak-anak Tuhan yang hidup di dalam dosa tidak berani untuk mencari tempat menyampaikan masalah mereka. Karena apa? Kita tidak bisa menjaga mulut kita. Kita tidak bisa memelihara mulut kita. Nah, mulai detik ini saya mau katakan kuasa kebangkitan ini mengingatkan kita. Jangan hidup di dalam kedagingan manusia lama kita, tapi bangkit, hiduplah dengan sifat-sifat yang baru. Amin. Mau belajar? Amin. Mau belajar? Mulai saat ini ya. Yang paling sering ngomong sebenarnya ibu-ibu ya. Bapak-bapak sih jarang. Nah, mulai saat ini ya, mari di sana sini saya mengatakan terkadang kita tidak sadar dengan keadaan kita, tidak sadar dengan apa yang kita omongkan. Tetapi saya mau katakan kuasa kebangkitan ini mengingatkan kita keluar dari sifat-sifat yang lama. Hiduplah dengan sifat-sifat yang baru, roh yang baru, kerinduan yang baru. Amin. Amin. Yesus bangkit untuk melakukan sesuatu di dalam hidup kita. Dia ingin manusia lama kita tinggal saat ini. Mulailah bangkit menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Mulai bangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Jangan merasa kita tidak layak karena kita hidup dengan segala sesuatu kedagingan kita. Tapi saya mengatakan Yesus melayakkan kita. Mulai saat ini, belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, itu yang Yesus inginkan dalam hidup kita. Saya undang bangkit berdiri, pemain musik semua maju ke depan. Haleluya Tuhan. Lebih cepat lagi semua WL singer. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Tuhan. Bapak, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dengan kebangkitan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau bangkit bagi kami. Kami menikmati anugerah-Mu yang luar biasa. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan di hadapan Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya Tuhan di hadapan-Mu Bapa. Terkadang kami hidup dengan manusia lama kami. Terkadang kami hidup dengan sifat-sifat kami yang lama. Terkadang kami hidup dengan roh kami yang lama.
dibebaskan, dilepaskan, dan kita menjadi orang-orang yang benar, dibenarkan oleh Tuhan sendiri. Ini adalah satu peristiwa yang sangat luar biasa, bahwa Yesus telah bangkit daripada kematian. Saat yang terindah Bapak Ibu Saudara, di dalam suasana ini, suasana kita akan masuk dalam perjamuan masa yang kudus. Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita mengenai perjamuan yang kudus atau perjamuan Tuhan sendiri ketika Dia bersama-sama dengan murid-muridnya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, di tangan kita ada roti dan roti. Ada sesuatu yang diajarkan kepada kita. Sebelum Yesus menyerahkan nyawanya, Dia bersama-sama dengan murid-murid Tuhan. Hari-hari terakhir di meja perjamuan Tuhan, Tuhan mengingatkan kepada murid-muridnya. Dia mengambil roti, anggur, dan Dia mengucap syukur kepada Bapa di surga. Setelah itu Dia membagikan roti dan anggur itu. Inilah satu peristiwa yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Yesus, mari kita angkat roti ini. Inilah tubuh Kristus, tubuh yang telah dicabik-cabik. Tubuh inilah tubuh perjanjian, tubuh yang telah diberikan untuk kita. Tuhan Yesus, setelah Dia mengucap syukur dan berdoa, Dia berkata, setiap kali kamu memakan, ingat akan aku. Setiap kali kita memakannya, kita mengingat akan perbuatan Tuhan, akan kasih Tuhan kepada kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan di dalam hati. Katakan terima kasih Tuhan buat tubuh ini, tubuh perjanjian antara Allah dengan Allah sendiri. Oleh Tuhan Yesus yang telah turun ke dunia ini, memberikan nyawanya untuk kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Kau sudah memelihara Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan makan dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Mari Bapak Ibu Saudara, kita ambil cawan kita. Tuhan Yesus pada waktu hari-hari terakhir Dia bersama-sama dengan murid-murid. Dia berkata, setiap kali kamu lagi ingat akan aku. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Mulai darah ini darah perjanjian. Dia sudah memberikan darah ini untuk kita. Kita telah dibayar oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bisa bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan. Utara. Semuanya
Yesus Kristus ini. Yesus telah bangkit. Amin. Jika ada di antara Bapak Ibu Saudara yang memiliki beban persoalan atau sakit Yes. penyakit, angkat tanganmu kepada Tuhan. Kami akan mendoakan engkau. Dan kami percaya Tuhan akan menjawab dan melawat engkau. Tuhan melihat setiap tangan-tanganmu yang diangkat. Yes. Jika lama-lama setiap beban-beban, setiap masalah hidupmu, Amin. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Yes. Angkat setiap beban persoalan. Amin. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Amin. Tuhan jamah, Tuhan jamah. Mari para hamba-hamba Tuhan pastoral mengulurkan tangan kepada orang yang sudah mengangkat tangan dan berkata, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan engkau. Oh, di dalam nama Di dalam Yesus. nama Tuhan Yesus. Dalam nama Di dalam Yesus. nama kami. Yes. Urabaka, Shikalabaya, Rabaya, 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 Rabaya. Haleluya, jamah, jamah, Shikalabaya, Rabaya, Rabaya, kita katakan, haleluya, jamah, sembuhkan yang sakit di dalam nama Yesus. Terima jamah, terima kuasa. Baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, yang menyaksikan acara ini, jemaat Tuhan yang ada di rumah, Tuhan menjamah dan memulihkan engkau. Percaya mujizat akan terjadi. Kebangkitan Kristus akan memulihkan engkau. Setiap beban-bebanmu, pergumulan hidupmu, sakit penyakitmu disembuhkan. Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan jamah. Tuhan jamah dalam nama Yesus. Tuhan jamah, sembuhkan yang sakit dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Yes, Lord. Yes. Terima kasih, Haleluya. oh Jesus. Bapa di surga, Amin. pada hari ini kami umat-Mu Tuhan merayakan Paskah Yesus Kristus. Engkau sudah berkorban untuk kami. Engkau sudah mati dan Engkau telah bangkit pada hari yang ketiga. Dan saat yang terindah Tuhan, kami bersuka cita melalui ibadah pada siang hari ini. Kami sudah diberkati melalui pujian penyembahan. Kami sudah diberkati melalui firman Allah. Memberkati hamba-hamba-Mu yang melayani saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur sebab Engkau baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Dan kami sudah sehidangan dengan Tuhan mulai perjamuan Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan, Silakan dulu Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita bersatu di dalam doa.
kembali dan kami percaya Tuhan kuasa dari firman-Mu Tuhan tetap tinggal dan bekerja dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kiranya Tuhan lewat kebenaran firman-Mu kami boleh semakin diubahkan, kami semakin dipulihkan Tuhan. Dan rencana boleh nyata dalam setiap kehidupan kami Bapa yang baik. Kami berdoa Tuhan untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau senantiasa mencurahkan hikmat marifat bagi hamba-Mu. Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan berkati pelayanannya, Tuhan berkati keluarganya, Tuhan berkati pekerjaannya. Dimanapun kiranya hamba-Mu berada, Tuhan Kau pakai dengan luar biasa Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kita akan menutup ibadah kita pada saat ini. Saya dan jemaat Tuhan, untuk kita boleh bersama-sama bangkit berdiri, kita akan menerima doa berkat dari hamba-Nya. Bapa kami yang di surga, Bapa di surga, di akhir ibadah kami pada siang hari ini, kami bersukacita Engkau hadir di tengah-tengah kami di suasana kebangkitan Kristus. Kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan, kami sudah diubahkan oleh Tuhan, dan kami percaya Engkau akan memberkati kami. Engkau sudah melepaskan kami, membebaskan kami. Engkau sudah bangkit pada hari yang ketiga, dan kami pun diberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami datang kepada Tuhan dan kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan sepanjang minggu ini. Pekerjaan, usaha, bisnis apapun yang dikerjakan